Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi penjual bunga. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai oleh Andrew Lau, dibintangi oleh Jung Woo Sung, Jun Ji Hyun, Lee Sung Jae, dan bintang kenamaan lainnya. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Kisah ini berlatar di Amsterdam, Belanda tahun 2005. Kala itu musim semi telah tiba. Di daerah pedesaan pinggir kota, seorang pemuda bernama Park Yi sedang sibuk berkebun. Dia sibuk menanam bunga daisy yang nantinya akan dijual ke kota. Park Yi yang dikenal sebagai penjual bunga ternyata menyimpan rahasia besar. Profesinya sebagai penjual bunga hanyalah kamuflase karena sebenarnya dia adalah seorang pembunuh bayaran. Selain memiliki rumah di desa, Park Yi juga punya rumah perahu di tepian sungai Amsterdam. Hari itu selesai berkebun di atap rumah perahunya, Park Yi nyantai sebentar sembari nyebat dulu coy. Setelah waktu istirahat pagi ini, tak berselang seorang pria Belanda mampir di depan pintu rumah sembari membawa bunga tulip hitam. Pria ini hanya mampir untuk meletakkan bunga tersebut di depan pintu masuk rumah Park Yi. Park Yi pun membuang sebatnya dan segera mengambil bunga tulip hitam itu. Bunga tulip hitam ini adalah sebuah kode dari bosnya Park Yi bahwa dia mendapat misi untuk membunuh target baru. Tentu saja setelah menerima misi dari sang bos, Park Yi pun mempersiapkan fisik dengan olahraga jogging pagi. Selesai lari pagi, dia balik ke rumah perahu untuk menyiapkan senjata andalannya, yaitu pistol revolver tipe 357 Magnum. Park Yi sendiri menyukai pistol ini ada alasannya. Sebab menurutnya pistol jenis revolver mempunyai kelebihan yaitu tidak membuang selongsong peluru setelah menembak. Hal ini membuat pekerjaannya efektif karena tidak meninggalkan jejak di TKP. Beres merakit pistol serta membawa beberapa amunisi, Park Yi pun berangkat dengan menyewa taksi air. Sembari menyusuri kota lewat jalur sungai, sampailah Park Yi di sebuah gedung bernama Halim yang merupakan markas organisasi pembunuh bayaran. Di sana dia memasuki markas dan menuju sebuah loker untuk mengambil amplop yang ditujukan padanya. Amplop pun didapat. Park Yi bergegas pergi ke taman kota untuk membukanya. Di dalam amplop itu terdapat foto target buruannya dan sebuah tiket ke bioskop. Segeralah Park Yi pergi ke bioskop yang dimaksud untuk menonton film yang sudah dijadwalkan. Merasa cukup menonton film ini, lantas Park Yi bergegas keluar bioskop menuju ruang operator. Dia pun menyusup masuk dan menjumpai target buruannya yang ternyata bekerja sebagai operator bioskop itu. Tanpa belas kasih, Park Yi pun menghabisi pria ini dengan pistolnya. Misi Park Yi pun selesai, segera dia meninggalkan bioskop sembari membawa bunga daisy untuk kamuflase sebagai penjual bunga. Kebetulan di luar sedang hujan nih, maka meneduhlah Park Yi di emperan toko. Tak lama ikut meneduh seorang gadis Korea yang tinggal di Belanda bernama Hyung. Hyung sendiri berprofesi sebagai pelukis jalanan yang biasanya mangkal di alun-alun kota. Ketika Park Yi jongkok dan menaruh bunga daisy-nya supaya terguyur hujan, dia terkejut melihat ceceran cat lukis luntur di sampingnya. Park Yi pun menoleh dan melihat Hyung yang basah kuyup. Sekejap Park Yi jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun tak disangka di samping Hyung yang sedang meneduh juga ada dua polisi Korea Selatan bernama Jong Woo dan Jang. Jong Woo pun tersenyum menyapa Park Yi yang menoleh ke arahnya. Dan senyuman itu tentu dibalas ramah oleh Park Yi. Tak lama hujan pun reda, satu persatu orang yang berteduh mulai beranjak pergi. Begitu juga Hyung disusul dua polisi Jong Woo dan Jang. Park Yi adalah orang terakhir yang meninggalkan emperan toko itu. Sebelum pulang, dia pun memandangi bunga daisy-nya yang tersiram air hujan. Dan inilah daisy.
Esok paginya di desa pinggiran kota Amsterdam, Hyong mengendari sepedanya untuk mencari spot bagus. Dia berniat mencari inspirasi dan melukis pemandangan desa. Sampainya Hyong di hamparan padang rumput luas, dia menjumpai sebuah spot bagus. Namun untuk menuju spot itu, dirinya harus menyeberangi sungai kecil dengan melewati jembatan yang terbuat dari sebatang pohon besar. Dengan penuh hati-hati, Hyong memarkirkan sepedanya dan mengangkut alat lukisnya secara bergantian ke seberang sungai. Hyong pun berhasil menyeberangi sungai itu dan menuju spot indah yang dipenuhi bunga daisy liar. Mulailah Hyong mempersiapkan alat lukisnya dan dia segera melukis pemandangan indah itu. Ketika Hyong sedang melukis inilah, dari kejauhan Park Yi tak sengaja melihatnya. Sebab kebetulan Park Yi hari itu sedang bersantai di rumahnya yang ada di desa tersebut. Seharian mengawasi Hyong dari kejauhan, tak terasa hari sudah siang aja nih. Terlihat Hyong selesai melukis dan dia berkemas pulang. Tentu saja Hyong harus kembali melintasi jembatan pohon tadi. Namun kali ini dia apes. Hyong terpleset dan jatuh ke sungai bersama alat lukis yang dibawanya. Melihat Hyong terjatuh, sigap Park Yi pun segera berlari. Dia berniat menolong Hyong namun ternyata dirinya kurang cepat. Sebab Hyong sudah berhasil bangkit dan menyeberangi sungai itu walaupun basah kuyup. Hanya saja tas berisi alat lukisnya hanyut terbawa arus sungai dan Hyong coba mengikhlaskannya. Melihat ada tas hanyut di depan matanya, Park Yi sigap mengambil tas itu. Dia pun berniat mengembalikannya pada Hyong, namun Hyong keburu sudah jauh pergi menuntun sepedanya pulang. Alhasil Park Yi hanya bisa termenung di atas jembatan pohon. Sepertinya gue harus memperbaiki jembatan ini, ucap Park Yi dalam hatinya. Benar saja, esoknya Park Yi bersama pemuda kampungnya memperbaiki jembatan itu. Selesai kerja bakti ini, Park Yi pun melihat Hyong dari kejauhan menuju ke jembatan itu. Segeralah Park Yi dan teman-temannya yang sudah beres kerja bakti bergegas pergi. Tak lupa Park Yi meninggalkan tas berisi alat tulis milik Hyong yang hanyut kemarin di jembatan. Tentu saja Hyong yang hendak menyeberangi sungai itu terkejut melihat jembatan pohon kemarin sudah berubah. Hyong pun semakin kaget ketika dia melihat tas berisi alat lukis miliknya tergantung di jembatan itu. Dia jadi senang dan berusaha mencari tahu siapa orang yang memperbaiki jembatan ini. Namun dia tak menemukan siapapun di sana. Apa boleh buat deh, Hyong segera melukis padang bunga daisy. Dan setelah selesai melukis, dia pun meletakkan hasil karya lukisannya itu di jembatan tadi. Hyong berharap lukisannya ini sebagai bentuk terima kasih pada sosok misterius yang telah membangunkan jembatan serta menyelamatkan tasnya yang hanyut. Tak lama setelah perginya Hyong dari sana, kemudian Park Yi pergi ke jembatan pohon. Di jembatan itu dia terkejut melihat lukisan milik Hyong yang sengaja ditinggal. Segera Park Yi mengambil lukisan ini untuk disimpan di rumahnya. Beberapa hari berlalu sejak saat itu, Park Yi berhasil menemukan alamat rumah di mana Hyong tinggal. Ternyata Hyong tinggal bersama kakeknya di sebuah toko barang antik. Setelah kejadian di jembatan, Park Yi jadi sering mengirimi Hyong bunga daisy di depan tokonya. Kiriman bunga daisy ini membuat Hyong penasaran. Kira-kira siapa ya sosok yang sering mengirimiku bunga? Ucap Hyong dalam hatinya. Dan saking seringnya mendapat kiriman bunga daisy, Hyong jadi mengartikan filosofi bunga daisy dengan membaca buku. Dia kaget ternyata bunga daisy berarti cinta dalam hati. Di sini Hyong menyimpulkan, mungkinkah ada pria yang menyukainya, sambil tersipu malu membayangkan pria tersebut. Meski Park Yi sering mengirimi Hyong bunga daisy, namun hal itu tak membuatnya puas nih. Suatu hari Park Yi iseng menguntit Hyong yang bekerja sebagai pelukis jalanan di alun-alun kota. Bahkan Park Yi rela menyewa sebuah apartemen di dekat alun-alun itu demi bisa memandangi Hyong dari kejauhan. Pengorbanan Park Yi tak sampai di situ saja. Dia juga mengulik semua hal tentang seni lukis dengan membeli beberapa buku. Bahkan saking effortnya, Park Yi juga menyempatkan belajar melukis secara otodidak setiap hari sembari mengumpulkan keberanian untuk berkenalan dengan Hyong. Namun entah kenapa setelah berlalunya hari demi hari, Park Yi masih belum memiliki keberanian untuk berkenalan. Saking malunya, Park Yi hanya bisa menghayal dengan menyapa Hyong dari kejauhan hingga ngehalu ngopi bersama pujaan hatinya itu.
Padahal Hyong sendiri sangat penasaran dengan pria misterius yang selalu mengiriminya bunga daisy. Dia berharap cepat atau lambat pria misterius itu muncul dan menyapanya. Cerita beralih di kantor polisi Belanda. Jongwo dan Jang yang merupakan Interpol diutus negaranya yaitu Korea Selatan untuk bertugas di Belanda guna mengintai jaringan gangster triad di Amsterdam. Duanya dimintai tolong oleh kepolisian Belanda untuk menumpas peredaran narkoboy yang dipasok oleh gangster triad dari Asia ke Eropa. Segeralah hari itu juga Jongwo dan Jang bergerak mengintai gangster triad yang dimaksud. Kebetulan markas gangster triad ini ada di dekat alun-alun kota Amsterdam. Setelah turun dari mobilnya, Jongwo berpura-pura menjadi turis supaya tidak dicurigai. Namun di alun-alun itu, Jongwo kesulitan mencari posisi enak untuk mengintai. Dia pura-pura mendekat ke penjual bunga dan membeli bunga daisy. Tapi tetap saja posisinya terlalu mencolok. Alhasil Jongwo kepikiran ide bagus. Kebetulan ada pelukis jalanan di alun-alun itu. Dia spontan menghampiri Hyong yang merupakan salah satu pelukis jalanan di sana. Segera Jongwo pura-pura memesan lukisan sketsa wajahnya pada Hyong sembari meletakkan bunga daisy yang baru dibelinya. Sebenarnya Jongwo ini terlihat seperti turis biasa saja. Namun yang membuatnya spesial di mata Hyong karena dia membawa bunga daisy. Hal ini membuat Hyong baper. Dia mengira, mungkinkah pria ini adalah orang yang selama ini mengirimiku bunga? Pikir Hyong. Sembari membuang pikiran anehnya itu, Hyong memberitahu jika jasa lukis sketsa seharga 30 euro. Tanpa pikir panjang, Jongwo pun setuju dan dia langsung duduk manis di kursi yang sudah disediakan. Nah, gini kan enak nih. Akhirnya gue bisa mengawasi pergerakan musuh tanpa harus dicurigai, ucap Jongwo dalam hati. Hyong sendiri langsung melukis Jongwo setelah menerima uang jasa lukis. Sembari melukis, pikiran Hyong masih campur aduk karena terbawa perasaan. Dia segera mengingat tanggal pertemuan dengan sosok pembawa bunga daisy ini, yaitu 15 April pukul 4:15 sore. Namun anehnya belum juga Hyong selesai melukis, tiba-tiba Jongwo bangkit setelah melihat jam tangannya. Jongwo terburu-buru karena target pengintaian bergerak menjauh. Dia pun harus segera mengejar tentunya. Ketika hendak pergi itulah langkah Jongwo dihalangi oleh Hyong yang bertanya, "Kenapa buru-buru kak? Kakak turis Korea ya?" Tanya Hyong berbahasa basi. "Iya, aku orang Korea kok. Maaf tapi aku sedang terburu-buru nih. Besok aku bakal kembali lagi, oke?" Sembari berlalu, Jongwo meninggalkan begitu saja bunga daisy yang tadi dibelinya. Disitulah Hyong semakin baper. Dia mengira bahwa Jongwo adalah pria misterius yang selama ini mengiriminya bunga daisy. Dan malamnya setelah pertemuan itu, Hyong tentu masih mengingat muka dan perawakan Jongwo. Dia lantas melanjutkan pekerjaan melukisnya yang tertunda. Lanjut esoknya, sore itu Hyong mendapat orderan jasa melukis dari seorang bocil warga lokal. Sembari dilukis, si bocah terlihat bosan. Makanya Hyong pun menawarinya permen agar dia bersemangat lagi. Bocah ini jadi semangat dan tak lama lukisan sketsa si bocil selesai. Betapa bahagianya bocil ini dan dia hendak pergi bersama ibunya pulang. Bertepatan dengan bocil itu pergi, si Jongwo sudah berada di sana aja menepati janjinya kemarin untuk kembali dilukis. Di sini Hyong pun jadi senang, namun ternyata Park yang mengawasi dari kejauhan keakraban keduanya menggunakan teropong sniper jadi cemburu. Proses melukis pun dilanjutkan, namun di sini Hyong sedikit terganggu dengan pose Jongwo yang terlihat fokus ke arah lain. Alhasil Hyong menegur Jongwo untuk melihat ke arahnya sembari memegang wajah Jongwo itu. Tentu saja Jongwo kaget dan hanya bisa tersenyum karena kena coretan pensil Hyong. Momen ini membuat keduanya jadi semakin akrab nih, dan hal itu mengusik Park Yi. Dia segera memasang teropong ke snipernya dan membidik ke arah Jongwo. Singkatnya, setelah beberapa saat melukis, selesai juga lukisan sketsa wajah Jongwo bertepatan ketika Jongwo hendak pamit pergi. Dia pun bertanya kepada Hyong sebelum pergi, "Kalau kapan-kapan aku pesan lukisan berwarna boleh?" Ucap Jongwo. "Boleh aja kak, tapi ini lebih mahal loh harganya," balas Hyong antusias.
Gak masalah kok, mungkin aku akan datang minggu depan untuk dilukis pakai cat ya. Respon Jongwo basa-basi aja sebenarnya. Melihat kemesraan keduanya dari kejauhan, terbesit niat membunuh Jongwo karena Parky semakin terbakar api cemburu. Apalagi ketika melihat Hyung membersihkan pipi Jongwo yang kotor tercoret pensil. Namun begitu melihat Jongwo pergi dengan terburu-buru, membuat Parky curiga. Siapa sih sebenarnya pria asing ini? Jadi penasaran gue. Ternyata begini ya rasanya cemburu. Menarik juga ya. Gumam Parky sembari tersenyum jahat karena baru kali ini dirinya merasakan cemburu. Selesai mangkal, Hyung lanjut pulang ke toko barang antik milik kakeknya. Di sana kakek menyuruh Hyung berpose untuk difoto. Foto tersebut nantinya akan digunakan sebagai cover iklan pameran karya lukisan milik Hyung yang sebentar lagi akan digelar di toko itu. Tentu hasil jepretan kakek cukup bagus karena dia mantan fotografer. Kakek pun bertanya pada Hyung, "Kamu kan sudah 25 tahun ya? Kapan nikah? Jangan keasikan ngejar karir terus dong. Kamu tuh kan gadis. Umur 25 tahun itu sudah kayak barang retro," ucap kakek bergurau. Hyung pun bingung menjawabnya. Dia hanya bisa membalas, "Kalau aku nikah, nanti kakek tinggal sendiri." Berani kakek, sanda Hyung. Lanjut seminggu kemudian, sore itu hujan turun deras. Hyung berteduh sembari menanti kedatangan Jongwo yang katanya berjanji ingin dilukis menggunakan cat warna. Namun hingga hari gelap, kemungkinan dia tidak datang karena hujan. Padahal sebenarnya Jongwo itu datang sesuai janjinya. Namun dia hanya berdiri dari kejauhan di bawah naungan payungnya. Sesaat melihat Hyung yang sedang berteduh dari kejauhan, disitulah Jongwo merasa diuntit seseorang. Jongwo sadar diuntit sosok misterius yang mengenakan mantel hujan masuk ke dalam gang. Jongwo segera mengejarnya, namun dia lengah dan diserang dari belakang hingga pingsan. Ternyata sosok yang menguntit Jongwo tersebut adalah Parky. Sebab Parky penasaran mengenai identitas Jongwo yang sedang mendekati gebetannya itu. Setelah berhasil membuat Jongwo pingsan, dia lantas mengambil dompet Jongwo untuk diselidiki. Disitulah Parky baru tahu jika Jongwo ini adalah seorang Interpol dari Korea Selatan. Dan supaya tidak dicurigai, Parky terpaksa mengambil uang di dompet Jongwo agar aksinya ini hanya dikira sebagai perampokan. Kemudian Parky pergi meninggalkan Jongwo beserta dompet yang sudah diambil uangnya. Tak lama setelah itu Jongwo sadar dari pingsannya. Dia mengira dirinya diserang oleh gangster triad barusan. Namun setelah melihat uang di dompetnya hilang, Jongwo menganggap bahwa serangan barusan hanyalah perampokan biasa. Lanjut esoknya, di alun-alun Hyung terlihat gelisah menantikan Jongwo yang tak kunjung datang untuk dilukis. Rasa harapannya mengenal Jongwo telah pupus, orangnya malah datang. Dan kembali Parky hanya bisa nyengir cemburu melihat keakraban keduanya dari kejauhan. Lihat Hyung begitu senang Jongwo datang juga. Dia menanyakan kabarnya, kok kemarin tidak datang dan sekarang datang dengan tangan terluka. Di sini Jongwo terpaksa berbohong kalau dirinya kemarin terpleset jatuh waktu hujan. Jadi dia tidak bisa datang. Merasa lega kabar Jongwo baik-baik saja, langsunglah Hyung segera mempersiapkan alat lukis untuk melukis Jongwo. Singkatnya, lukisan selesai, Jongwo pun menyukai hasilnya. Setelah selesai melukis, Hyung segera pamit ke toilet sebentar. Sedangkan Jongwo terlihat kagum dengan hasil lukisan Hyung barusan. Mengejutkannya, tiba-tiba Parky ikut nimbrung lihat karya lukisan itu. Parky berkomentar dengan bahasa seni lukis mengenai hasil lukisan tersebut dan kemudian dia pergi berlalu. Hal ini membuat Jongwo kaget. Lanjut esoknya, pagi itu Parky nyebat sembari mengawasi Hyung yang sedang sibuk membantu kakeknya di toko barang antik. Terlihat gelagat Hyung sedang kangen pada sosok misterius yang sudah lama tidak mengiriminya bunga daisy lagi. Melihat kegelisahan Hyung itu, di sini Parky bermaksud mengiriminya bunga daisy. Ketika situasi memungkinkan, segera Parky meletakkan bunga daisy di depan toko. Dan tak lama Hyung keluar toko karena mendengar ada kiriman bunga. Ketika keluar inilah kebetulan Jongwo mampir ke tokonya. Sialnya Jongwo tanpa rasa bersalah mengambil bunga daisy yang tergeletak itu untuk diberikan pada Hyung. Hal ini semakin menguatkan dugaan Hyung tentang sosok misterius pengirim bunga daisy adalah Jongwo.
Segeralah Jongwoo diajak masuk ke toko. Di dalam toko, Jongwoo melihati barang-barang antik jualan kakeknya Hyung. Setelah berkeliling, dia tertarik pada foto Hyung. Niatan Jongwoo ingin membeli foto ini, namun Hyung malah memberikannya cuma-cuma sebagai cenderamata. Tidak mau dikatain pria tanpa modal, Jongwoo yang kebetulan membawa kimchi pun membalas dengan memberikan kimchi buatannya itu pada Hyung. Hyung pun senang karena sudah lama dirinya tak makan kimchi selama tinggal di Belanda. Semenjak kedatangan Jongwoo inilah keduanya jadi sering berkencan di beberapa kesempatan. Bahkan Hyung pun akhirnya mengizinkan Jongwoo mampir di ruang galeri lukisnya. Dia adalah orang pertama yang diizinkan masuk untuk melihat karya lukisan Hyung yang nantinya akan dipajang di acara pamerannya nanti. Setelah melihat-lihat karya lukisan Hyung ini, di sini Jongwoo tertarik dengan karya lukisan Hyung yang menggambarkan hamparan bunga daisy yang terlihat begitu indah. Kemudian Hyung pun menjelaskan kisah di balik lukisannya itu. Lukisan ini didedikasikan untuk sosok misterius yang berbaik hati membuatkannya jembatan bagus serta menyelamatkan tasnya yang hanyut waktu melukis hamparan bunga daisy ini. Lukisan tersebut begitu spesial yang juga ditujukan pada pria misterius yang selama ini mengiriminya bunga daisy. Mendengar cerita barusan, Jongwoo ikut terharu. Dengan pedenya dia memeluk Hyung. Hal ini membuat Hyung baper dan menyangka bahwa Jongwoo adalah pria misterius yang selama ini dinantikannya. Esoknya di alun-alun kota, beberapa gangster teriak mulai bergerak diam-diam, sedangkan Jongwoo sendiri terus mengawasi mereka sembari menyapa Hyung yang sedang sibuk melukis. Tak lupa dia membawakan bunga, namun itu bukan bunga daisy yang membuat Hyung kecewa. Sementara di sudut lain alun-alun itu, di dalam apartemen, Parky pamitan pada pemilik gedung. Niat Parky ingin segera cabut dari apartemen yang sewanya sudah habis. Pas coba memantau Hyung untuk terakhir kalinya dengan teropong sniper, Parky melihat beberapa gangster teriak berniat membunuh Jongwoo yang selama ini mengawasi aktivitas mereka. Menegangkan, Jongwoo diserang oleh gangster teriak dengan senjata api. Segera Jongwoo membalas serangan itu dibantu jang rekannya. Menyaksikan baku tembak itu, Parky mengambil snipernya dan membantu Jongwoo dari kejauhan dengan melumpuhkan beberapa gangster teriak. Sesaat membidik ke arah musuh, Parky melihat gangster teriak hendak menembak Jongwoo dari belakang. Terpaksa dia menembak rompi anti peluru yang Jongwoo kenakan sehingga membuatnya merunduk kesakitan dan lolos dari tembakan gangster teriak barusan. Namun apesnya tembakan teriak itu justru nyasar mengenai leher Hyung yang kebetulan ada di sana. Jang segera menolong Hyung yang terluka, sedangkan Jongwoo sendiri mengejar sniper misterius yang barusan menembaknya. Ketika Jongwoo sampai di gedung apartemen yang dicurigai, Parky tahu jika dirinya jadi incaran karena dikira musuh. Sehingga Parky melepaskan tembakan ke rompi anti peluru Jongwoo untuk kedua kalinya. Jongwoo terembas menahan hentakan peluru sniper. Meski tertatih merasakan kesakitan, dia berusaha ke atap namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Jongwoo pingsan karena 2 kali tertembak sniper yang mengenai rompi anti pelurunya. Beberapa hari setelah tragedi berdarah di alun-alun, kini Hyung masih dirawat di rumah sakit. Dia terluka di bagian pita suara yang membuat Hyung kehilangan suaranya. Saat ini cara Hyung berkomunikasi yaitu dengan menulis di secari kertas atau buku kecil. Akhirnya dia tahu identitas Jongwoo adalah seorang Interpol yang sedang bertugas di Belanda. Kabarnya Jongwoo sudah pulang ke Korea Selatan. Namun anehnya seperginya Jongwoo dari Belanda, masih ada yang mengiriminya bunga daisy. Berarti dapat disimpulkan bahwa pria misterius yang selama ini mengiriminya bunga daisy bukanlah Jongwoo. Dan ternyata benar. Di luar rumah sakit ikut bersedih, Parky mengetahui kabar jika Hyung kehilangan suaranya. Setelah mengirimi Hyung bunga, kemudian dia lanjut menyusuri alun-alun tempat tragedi berdarah. Parky merasa gagal karena dirinya tidak bisa melindungi Hyung pujaan hatinya. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Hyung diperbolehkan pulang. Kakeknya kembali memfoto Hyung untuk dokumentasi sebelum pameran lukisannya nanti.
Namun kali ini dalam foto itu Hyung terlihat sangat sedih. Setiap hari Hyung hanya terus memikirkan Jongwoo yang tak kunjung memberinya kabar. Hal ini membuat Hyung tidak semangat dalam melakukan aktivitasnya. Merasa ini momentum untuk dirinya berkenalan, Park Ji akhirnya memberanikan diri menyapa Hyung yang sedang melamun di alun-alun kota. Dia bermaksud menghibur Hyung dengan kehadirannya itu. Tentu sebagai orang asing, Park Ji memperkenalkan dirinya. Setelahnya dia memesan lukisan skitsa pada Hyung. Kemudian Hyung memberitahu kalau biaya lukis skitsa sebesar 30 euro. Park Ji segera membayar dan Hyung memberi isyarat agar Park Ji berpose candid. Akhirnya impian terbesar Park Ji pun tercapai nih, bisa mengenal Hyung pujaan hatinya. Di sini Hyung pun mulai melukis, namun dia gagal fokus dan malah melukis wajah Jongwoo. Tidak mau menyinggung perasaan pelanggan barunya, lantas Hyung membuka kanvas baru dan berusaha lebih fokus. Merasa Hyung masih bersedih, Park Ji yang peka pun pamit pergi. Dia meminta untuk dilukis lain waktu saja, menunggu mood Hyung bagus. Tentu Hyung jadi tidak enak hati. Dia berniat mengembalikan uang yang Park Ji bayar tadi, namun Park Ji menolaknya. Hyung pun berkemas pulang ke toko kakeknya. Mengejutkan, Park Ji menyapanya lagi sembari mengendarai mobil. Park Ji bermaksud memberi tumpangan pada Hyung. Sampainya di depan toko, Park Ji membantu Hyung menurunkan barang-barangnya dan berkata, "Rumahku dekat kok dari sini, jadi jangan sungkan, oke?" Sembari berlalu dia. Dan hal ini berlanjut esoknya juga. Di sini Hyung merasa kalau Park Ji menyukainya. Dia pun mulai mengenal Park Ji sebagai pria ramah yang suka mendengarkan musik klasik. Namun entah kenapa hati Hyung masih tertaut pada Jongwoo terus. Terbesit niat Hyung untuk mengatakan jujur pada Park Ji jika hatinya sudah tertutup untuk pria lain. Namun dia menunggu waktu yang pas untuk mengatakan hal ini agar Park Ji tidak tersinggung. Lanjut esoknya lagi, pagi itu Park Ji menonton film kesukaannya. Di dalam film itu ada adegan paling dia sukai dan Park Ji coba menghayatinya. Namun tak berselang, seorang pria Belanda meletakkan bunga tulip hitam di depan rumah perahunya itu. Hal ini menandakan bahwa dirinya mendapat misi dari bosnya untuk membunuh target baru. Menjelang sore seperti biasa, Park Ji memberi tumpangan Hyung pulang. Di dalam mobil, Hyung menulis di buku kecilnya. Dia mengajak Park Ji makan malam bersama. Meski sebenarnya hari itu Park Ji sedang sibuk, namun dia tetap menyetujui ajakan ini. Sampailah mereka di sebuah restoran dan keduanya memesan menu untuk makan malam. Sembari menunggu hidangan tersaji, Park Ji meminta izin pergi sebentar pada Hyung karena ada urusan yang harus diselesaikan. Segera setelah keluar dari restoran, Park Ji bergegas melaksanakan perintah untuk membunuh target misinya yang sedang menuju hotel bersama PSK. Berpura-pura sebagai tamu hotel tersebut, Park Ji santai menghabisi targetnya dengan rapi. Sedangkan di restoran sendiri tiba-tiba listrik padam nih. Pelayan restoran pun berjanji akan menyalakan lilin sebagai permintaan maaf mereka. Tak lama, Park Ji kembali ke restoran itu untuk menemui Hyung yang menunggunya sembari membawakan bunga daisy. Tentu saja Hyung kaget. Bagaimana bisa Park Ji tahu kalau dia menyukai bunga daisy? Namun Hyung sengaja membuang prasangkanya itu dan dia memberikan lukisan skitsa wajah Park Ji yang tempo hari gagal dia lukis. Namun urusan Hyung tidak selesai sampai di situ. Dia juga memberikan secari kertas yang bertuliskan, "Terima kasih kamu sudah baik padaku, tapi aku minta maaf sebab hatiku sudah jatuh cinta pada pria lain." Sebenarnya Park Ji sudah tahu hal ini dan dia tetap bersikap santai. Park Ji hanya bilang pada Hyung, "Lukisanmu bagus dan aku ingin kita berteman aja kok," ucapnya. Park Ji pun tidak merasa terganggu sama sekali dengan penolakan itu. Selesai makan malam ini, lantas Park Ji mengantar Hyung pulang ke toko kakeknya. Sebelum Park Ji pergi, Hyung sempat mengajaknya ke dalam galeri lukis miliknya. Dia adalah orang kedua yang diizinkan masuk ke galeri itu setelah Jongwoo tentunya. Pastinya Park Ji sangat antusias, apalagi saat melihat lukisan hamparan bunga daisy. Disitulah Hyung menuliskan kisah di balik lukisan miliknya itu untuk Park Ji baca. Tentu Park Ji sudah tahu kisah yang melatar belakangi lukisan tersebut. Namun Park Ji tetap menjaga rahasia itu untuk dirinya sendiri.
Dia tidak ingin Hyong tahu jika sosok misterius yang dimaksud adalah dirinya. Dalam tulisannya itu, Hyong sekalian curhat nih. Saat ini dia bersedih karena pria yang dicintainya bernama Jongwoo menghilang sejak tragedi berdarah di alun-alun dan tidak pernah memberinya kabar. Hyong berharap jika Jongwoo bisa hadir dalam pameran lukisannya nanti yang digelar tanggal 15 April. Membaca curhatan Hyong ini membuat Park Yi ikut sedih. Akhirnya Park Yi rela membantu Hyong mencari informasi tentang Jongwoo ke kantor polisi. Esoknya diantarlah Hyong ke kantor polisi Amsterdam untuk menemui Jang, rekannya Jongwoo. Jang pun menjelaskan kalau Jongwoo sudah lama pulang ke Korea Selatan sejak tragedi berdarah di alun-alun kota. Hyong pun hanya bisa titip salam pada Jang untuk disampaikan ke Jongwoo. Sepulang dari kantor polisi, keduanya balik ke toko. Di dalam toko, Park Yi membuatkan Hyong kopi. Dia juga menawari Hyong untuk mampir ke rumah perahunya jika ada waktu. Di sini Park Yi mengaku kalau dirinya adalah seorang penjual bunga. Sembari memberi semangat pada Hyong bahwa Jongwoo pasti datang kok tanggal 15 April nanti. Tentu saja hal itu membuat Hyong semakin sedih. Dia segera menuju dapur dan berniat mengambil gula untuk kopinya. Sembari menangis, Hyong menambahkan gula ke kopinya tanpa sendok yang membuat cangkirnya tumpah. Park Yi yang melihatnya pun ikut bersedih. Lanjut esoknya, hari itu Hyong bersedia mampir ke rumah perahu milik Park Yi yang berada di tepian sungai Amsterdam. Sesampainya di dalam rumah perahu, Park Yi tidak mengizinkan Hyong menuju geladak bawah. Dia beralasan jika itu ruang privasi baginya. Padahal sebenarnya karena di sana terdapat lukisan milik Hyong yang dia simpan. Park Yi tidak mau rahasianya terbongkar jika dialah sosok misterius yang selama ini Hyong cari. Maka diajaklah Hyong berkeliling ke dek atas yang diperuntukkan oleh Park Yi untuk berkebun menanam bunga daisy. Bunga-bunga ini nantinya akan dijual jika sudah waktunya masa panen. Setelah itu diajaklah Hyong ke ruang tamu untuk sekedar ngopi santai sembari mendengarkan musik klasik. Hyong pun tak menyangka ketika dia menemukan buku tentang seni lukis di sana. Lantas Hyong segera menulis di bukunya. Dia menulis, "Bolehkah aku memesan bunga daisy untuk dipajang di pameran lukisku nanti?" Tentu saja Park Yi dengan senang hati akan memberikan bunga daisy terbaik sesuai pesanan Hyong tersebut. Cerita beralih di bandara kota Amsterdam. Di sana pesawat dari Korea Selatan telah landing. Ikut dalam penerbangan itu Jongwoo yang berniat menghadiri pameran lukis Hyong tanggal 15 April. Sampainya di bandara, dia dijemput oleh Jang rekannya. Setelahnya Jang pun mengajak Jongwoo menepi di pinggir sungai sebentar. Di sana Jang mengabarkan pada Jongwoo agar dia tidak gegabah. Sebab Hyong sudah sembuh tapi tidak dengan luka hatinya. Kini dia sedang dekat dengan pria bernama Park Yi yang berprofesi sebagai penjual bunga. Mendengar kabar ini, Jongwoo sempat tidak percaya. Kemudian Jang pun mengantarnya ke depan toko barang antik. Di sana Hyong, kakeknya dan Park Yi sedang sibuk mempersiapkan acara pameran lukis. Dan setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Jongwoo sadar diri bahwa posisinya di hati Hyong sudah tergantikan. Jongwoo pun pulang ke hotel untuk istirahat. Di dalam kamar hotel dia memandangi foto Hyong dan berpikir, bagaimana bisa gue yang awalnya cuma manfaatin Hyong sekarang merasa patah hati ya? Jangan-jangan selama ini gue sudah jatuh cinta, pikir Jongwoo dalam hatinya. Kemudian Jongwoo yang patah hati iseng menelpon Hyong. Tentu saja Hyong mengabaikan panggilan telepon itu karena dikira orang salah sambung. Hyong pun lanjut melamun seharian hingga malam hari. Malamnya terdengar suara orang mengetok pintu. Dibukalah pintu dan ternyata itu Park Yi yang menyempatkan mampir sembari membelikannya sebuah sendok. Maksud Park Yi membelikan sendok karena kemarin Hyong tidak punya sendok gula. Dia pun dipersilahkan masuk untuk dibuatkan secangkir kopi. Ketika membuat kopi inilah tak lama ada tamu lagi mengetok pintu. Lantas Hyong membukakan pintu dan ternyata itu adalah Jongwoo. Park Yi yang penasaran pun ikut menyambut Jongwoo dengan ramah dan memberi kesempatan keduanya untuk mengobrol di teras. Segera Jongwoo meminta maaf pada Hyong karena telah mencampakkannya selama ini. Spontan Hyong berlari ke dalam rumah untuk mengambil buku kecil dan kembali ke teras sembari menutup pintu. Disinilah Jongwoo akhirnya berterus terang. Dia mengaku berprofesi sebagai seorang polisi. Tujuannya mendekati Hyong hanya untuk misi pengintaiannya agar tidak ketahuan oleh musuh.
Jongwoo pun meminta maaf telah memanfaatkan Hyung dan kemudian dia pamit pergi. Mengetahui kenyataan bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja, Hyung semakin sedih. Dia yang tidak bisa berteriak hanya mampu menggedor-gedor pintu dan memohon agar Jongwoo tidak meninggalkannya lagi. Hyung pun menangis sejadi-jadinya sembari masuk ke rumah. Sedangkan Park Ji sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghibur Hyung. Dia memilih untuk memberikan waktu Hyung sendirian bersama kesedihannya itu. Sedangkan Jongwoo sendiri duduk di alun-alun sembari nyebat nih. Dia merasa bersalah telah mengatakan kejujuran pada Hyung barusan. Esoknya di kantor polisi, Jongwoo dan Jang berdiskusi tentang sosok sniper misterius yang dulu membantu mereka dalam tragedi berdarah di alun-alun kota. Jang pun menjelaskan kalau sniper misterius ini kemungkinan adalah pembunuh bayaran yang kebetulan sedang menginap di apartemen itu. Jang memperkuat dugaannya karena sebelum tragedi di alun-alun terdapat 3 kasus pembunuhan misterius di Amsterdam. Namun di sini Jongwoo heran aja. Jika dia tidak punya dendam dengan Triad, kenapa sniper misterius ini mau-maunya membantu polisi melawan para gangster? Wah, janggal nih. Jang jadi ikut bingung. Kalau itu gue juga nggak tahu, bre. Kemudian Jang punya ide. Bagaimana jika kita tangkap aja sniper ini? Terus kita interogasi, apa alasan dia membantu kepolisian waktu itu? Jongwoo jadi memikirkan cara menangkap sniper tersebut. Sepertinya ada cara bagus untuk memancing keluar si pembunuh bayaran ini. Kita harus menyewa jasanya untuk membunuh seorang target, bre. Ucap Jongwoo. Di sini Jongwoo bersedia menjadi targetnya asal dia bisa tahu sosok misterius yang membantunya itu. Benar saja, esoknya kepolisian menyamar jadi klien dan menyewa jasa pembunuh bayaran dengan menghubungi organisasi pembunuh bayaran yang berada di Belanda. Maka dengan cepat orderan itu diproses dan Park Ji mendapat perintah untuk membunuh target baru pada esoknya. Kemudian Bos Cho, bos organisasi pembunuh bayaran cabang Belanda, memanggil Park Ji menghadap. Dia mengatakan ada misi untuknya dengan bayaran besar. Target misi ini tidak lain adalah Jongwoo, seorang polisi dari Korea Selatan. Mendapat perintah dari Bos Cho, Park Ji harus profesional dong sebagai pembunuh bayaran. Di sini akhirnya terungkap bahwa Park Ji merupakan legenda pembunuh bayaran berjuluk Number One. Dia tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Terlihat juga di dalam ruangan Bos Cho siap menggantikan Park Ji jika dia tidak sanggup menerima misi ini. Rekan Park Ji tersebut merupakan pembunuh bayaran berjuluk Number Two. Tidak mau reputasinya tercoreng, tentu saja Park Ji bersedia menerima misi ini, namun misi tersebut benar-benar membuat Park Ji merasa dilema. Lanjut pada tanggal 15 April di mana pameran lukisan Hyung digelar. Terlihat Jongwoo mempersiapkan diri pada kemungkinan terburuk karena dia bisa saja terbunuh dalam misi ini. Dia pun teringat bahwa hari ini tanggal 15 April di mana pameran lukisan Hyung digelar. Di sini Jongwoo punya firasat jika tanggal 15 April ini akan jadi hari bersejarah baginya. Sembari mempersiapkan diri, Jongwoo pun dibekali Jang dengan rompi anti peluru. Jang juga memberinya semangat bahwa Jongwoo tidak sendirian dalam misi ini, sebab nanti dia akan dilindungi dari kejauhan oleh pasukan terbaik dari kepolisian Belanda. Menjelang siangnya, Jongwoo siap beraksi nih. Dia standby di dalam mobil yang terparkir di alun-alun. Di alun-alun itu, Jongwoo terus dipantau dari kejauhan oleh para rekan lain yang siap melindunginya. Sedangkan Park Ji sendiri juga mulai bergerak memburu Jongwoo, targetnya dengan menyewa taksi air. Sampainya di alun-alun itu, Park Ji menghampiri mobil Jongwoo yang terparkir. Awalnya para polisi mengira jika Park Ji adalah sniper misterius yang dimaksud. Namun Jongwoo mengatakan di alat komunikasi, "Oh, santai semuanya, dia adalah temanku. Pria ini bukan ancaman kok," ucap Jongwoo dalam alat komunikasi. Tanpa menaruh curiga, Jongwoo mempersilahkan Park Ji masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Park Ji meminta waktu sebentar untuk mengobrol tentang Hyung di tepi sungai yang sepi. Maka Jongwoo pun menuruti perintah ini. Berangkatlah mereka berdua menuju tepian sungai yang dimaksud. Dalam perjalanan itu, kebetulan musik yang disetel Jongwoo dalam mobilnya adalah musik rock. Tentu Park Ji kurang menyukainya. Dia meminta izin untuk menggantinya dengan musik klasik saja.
Sesampainya di pinggir sungai yang sepi, Jongwoo memarkirkan mobilnya di sana. Di sini Jongwoo sudah tahu jika Park Yi adalah pembunuh bayaran yang dulu pernah membantu kepolisian saat baku tembak dengan gangster triad. Segera Jongwoo menodongkan pistolnya ke Park Yi, begitu juga Park Yi ikut menodongkan pistolnya juga. Kemudian Park Yi menjelaskan tujuannya menyapa bukan untuk membunuh Jongwoo, melainkan dia hanya berniat membujuk Jongwoo agar mau mengunjungi pameran Hyong yang digelar hari ini. Jongwoo pun menurunkan pistolnya dan bertanya, "Mungkinkah lo ini sosok misterius yang selalu mengirimi bunga daisy ke Hyong ya?" Park Yi menjawab, "Hyong belum tahu soal itu. Anggap saja gue tidak pernah ada, bre." Jongwoo menimpali, "Bagaimana jika kita ambil jalan tengah saja? Kita berdua pergi ke pameran lukis itu bersama, oke? Lagi pula target gue bukan menangkap lo kok, tapi meringkus bos lo." Sembari keluar dari mobil, Jongwoo bermaksud cari udara segar nih. Langkah Jongwoo keluar mobil disusul Park Yi. Namun apesnya Jongwoo ditembak oleh number 2 dengan snipernya dari kejauhan hingga menembus kepalanya. Jongwoo pun tewas di depan mata Park Yi. Park Yi pun menyadari jika bosnya mengutus number 2 membackup misi ini pasti ada sebabnya. Kemungkinan bos Cho kecewa padanya karena dia telah gagal melaksanakan misi membunuh Jongwoo barusan. Merasa serba salah, Park Yi pun bergegas menghadiri pameran lukis. Ketika memasuki pameran itu, dia melihat Hyong sedang mengobrol dengan Jang. Terdengar bahwa Jang mengabarkan kalau Jongwoo gugur dalam bertugas. Tentu saja Hyong langsung menangis sedih. Dia menangis di pelukan Park Yi yang baru saja datang. Dan ternyata benar firasat Jongwoo ya, bahwa tanggal 15 April adalah hari bersejarah baginya, yaitu hari di mana dia tewas. 1 tahun berlalu sejak Jongwoo mangkat, kini Park Yi semakin dekat dengan Hyong. Bahkan Hyong dan kakeknya dititipi rumah oleh Park Yi yang ada di desa daripada mereka harus tinggal di toko terus. Namun kebaikan Park Yi ini masih belum cukup, sebab hingga detik ini Hyong masih belum bisa melupakan mendiang Jongwoo dan terus mengacuhkan keberadaan Park Yi. Kakek yang dipasrai rumah oleh Park Yi sekarang jadi sering berkebun dan merawat kuda. Sembari merawat kudanya, kakek menasihati Hyong agar dia menghargai keberadaan Park Yi. Kemudian malamnya Hyong pun kembali ke galeri lukisnya dan melukis wajah Jongwoo karena belum bisa move on. Sedangkan Park Yi sendiri ikhlas menerima nasib jika dia hanya dianggap sebagai teman oleh Hyong, sembari mengagumi hasil karya lukis Hyong yang dia simpan di dalam rumah perahunya. Lanjut esoknya, hari itu Park Yi berziarah ke makam Jongwoo. Setelah itu dia merenung di jalanan kota karena sejak gagal menjalankan misi dari bos Cho, dirinya tidak pernah lagi mendapatkan orderan dari bosnya itu. Sementara Jang sendiri hingga hari ini masih merasa terpukul dengan kematian Jongwoo rekannya. Dia terus menyelidiki siapa pelaku pembunuh rekannya itu. Kabar dari informan sebelum Jongwoo terbunuh, dia diketahui pergi bersama seorang teman ke tepian sungai. Di TKP tempat Jongwoo tewas tidak ada petunjuk apapun selain keadaan tape mobilnya yang menyetel musik klasik. Dapat informasi ini, Jang pun merenung, kira-kira siapa teman Jongwoo itu. Cerita lanjut di makam. Kini giliran Hyong yang berziarah di pusara Jongwoo. Tak lama dia disapa Jang yang ikut berziarah juga. Di makam itu, Jang menjelaskan kronologi terbunuhnya Jongwoo. Tak ada petunjuk lain selain fakta jika Jongwoo saat itu pergi bersama seorang teman. Dan anehnya di dalam mobil Jongwoo, tape mobilnya sedang menyetel musik klasik. Padahal menurut Jang, Jongwoo itu sukanya musik rock. Pasti pelaku yang diduga temannya Jongwoo ini yang menyetel musik klasik tersebut. Mendengar penjelasan dari Jang, Hyong pun mencurigai satu orang. Teman baru Jongwoo bisa jadi Park Yi. Apalagi dia suka musik klasik. Ditambah ada alasan kuat jika Park Yi membunuh Jongwoo karena cinta segitiga di antara mereka. Bergegaslah Hyong pergi ke rumah perahu diam-diam setelah berziarah. Tak disangka Park Yi datang menyapa dari belakang. Akhirnya Hyong pun dipersilahkan masuk ke rumah. Di dalam rumah perahu, Hyong diajak menonton film favorit Park Yi. Disitulah Park Yi mengatakan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan membaca gerak bibir. Dia mengaku mempelajarinya dari film ini. Kemudian Park Yi meminta Hyong mengatakan sesuatu.
Dan benar saja, Parky ternyata mahir dalam membaca gerak bibir. Setelah cukup mengobrol di rumah perahu, Hyong pun diajak mampir ke rumah Parky yang ada di desa. Di depan rumah terdapat bunga tulip hitam yang ditujukan untuk Parky. Kaget dong kenapa bosnya malah mengirimi bunga tulip hitam di saat seperti ini. Maka segeralah Parky pamit membawa bunga tulip itu, dan di sini Hyong pun mulai curiga. Kenapa Parky begitu terburu-buru membawa bunga itu? Parky sendiri segera menuju sebuah loker di gedung Halim, markas organisasinya. Ternyata benar dia mendapat misi baru dari bosnya setelah setahun tidak ada orderan. Segeralah Parky menemui Bos Chow di lantai atas untuk meminta detail misi tersebut. Di ruang Bos Chow itu juga ada Number 2 yang siap menggantikan peran Parky jika dia tidak sanggup menjalankan misi ini. Kemudian segera Bos Chow memberikan secarik amplop pada Parky dan mengatakan jika ini adalah misi terakhir untuknya. Setelah misi ini selesai, Parky boleh pensiun sebagai pembunuh bayaran. Bos Chow pun memeluknya dan mengatakan, "Kau tetaplah number 1 dalam bisnis ini, nak." Dia bangga pernah punya anak buah sehebat Parky. Setelahnya Parky lanjut menuju tepi sungai dan membuka amplop dari bosnya itu. Ternyata amplop ini berisi foto target yang tak lain adalah Jang, rekan mendiang Jongwo. Parky semakin ragu. Gila, disuruh membunuh polisi lagi? Apa Bos Chow benar-benar sableng ingin berperang dengan polisi? Pikirnya dalam hati. Lanjut esok paginya, bergegaslah Parky latihan fisik untuk melaksanakan misi terakhir dari bosnya. Setelah Parky pergi, tak berselang Hyong pun datang menyusup ke rumah perahu. Di sana dia mencari bukti apakah benar jika Parky adalah pelaku pembunuh Jongwo sesuai dugaannya. Setelah beberapa saat menggeledah seisi rumah perahu, dia menemukan sebuah koper mencurigakan nih. Seusai diotak-atik, terbukalah koper itu dan betapa kagetnya Hyong melihat isinya. Cerita beralih ke rumah desa milik Parky. Selesai berolahraga, Parky membuat sarapan di rumah itu untuk mengisi energi. Tak lama kemudian Hyong pun mampir. Melihat Hyong bertamu, Parky lantas menawarinya kopi. Diminumlah kopi dan kemudian Hyong menggebrak meja dengan koper yang dia bawa. Ternyata koper milik Parky itu berisi pistol dan perintah untuk membunuh detektif Jang. Maka terungkaplah pekerjaan Parky selama ini. Dia bukanlah penjual bunga, melainkan pembunuh bayaran. Merasa dibohongi selama ini, Hyong pun mengamuk dan mengarahkan pistol yang dia ambil dalam koper itu. Namun anehnya, tiba-tiba Hyong terhuyung dan pingsan nih. Ternyata kopi yang dia minum tadi sudah dicampur obat bius oleh Parky yang mengantisipasi hal ini. Cerita beralih di kantor polisi Amsterdam. Untuk kedua kalinya, pihak polisi menggunakan strategi yang sama. Mereka berniat menangkap sindikat organisasi pembunuh bayaran dengan mengorbankan Jan sebagai target pembunuhan. Kepolisian menggunakan skenario seperti dulu dengan sengaja menyewa jasa organisasi pembunuh bayaran yang meresahkan ini. Namun kali ini rencana kepolisian lebih dimatangkan. Mereka belajar dari kesalahan waktu Jongwo berkorban dalam misi serupa. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kepolisian mengerahkan lebih banyak personil termasuk 3 sniper terbaik mereka. Sedangkan Parky sendiri juga siap menjalankan misinya nih. Dia melacak keberadaan Jang, targetnya yang diketahui berada di alun-alun kota. Sembari mengawasi keadaan, Parky menyusun siasat. Sebab kali ini Jang terlihat di backup banyak polisi di sekitarnya. Cerita beralih pada Hyong. Terlihat dia tersadar dari pingsannya di teras rumah. Spontan dirinya kaget ketika melihat lukisan miliknya yang didedikasikan untuk sosok misterius pujaan hatinya. Hyong pun melihat beberapa kertas di dekat lukisan itu. Di kertas ini bertuliskan pengakuan Parky. Dia mengaku bahwa sosok misterius yang selama ini Hyong tunggu adalah dirinya. Parky menulis kenapa dia merahasiakan identitasnya itu. Dia beralasan jika dirinya adalah orang yang berlumur dosa dan tidak pantas mendapat cintanya Hyong. Parky juga berpamitan serta berjanji akan pergi dari kehidupannya. Dia juga mengaku bahwa bukan dirinya yang membunuh Jongwo. Membaca tulisan itu membuat Hyong kaget. Dia menyesal telah memperlakukan Parky dengan kurang baik. Segera Hyong bergegas pergi untuk mencari Parky.
Dia berniat meminta maaf karena selama ini telah mengacuhkannya. Kembali di alun-alun, setelah siasat tersusun, Parky bergerak menjalankan misi sulitnya ini. Dengan melumpuhkan salah satu sniper kepolisian, Parky berhasil menyamar di antara anggota polisi yang berjaga. Ketika semua rekan polisi sudah menyatakan siap, Jang akhirnya menampakkan diri menuju tengah alun-alun. Inilah kesempatan Parky untuk menyelesaikan misinya itu. Namun tak disangka, Hyong yang tahu Jang sedang diincar lantas menghampirinya. Dari kejauhan, Hyong menangis dan mencegah agar Parky tidak bertindak nekat sembari melambaikan lukisan bersejarah miliknya. Hyong mengatakan dengan gerak bibirnya bahwa dirinya minta maaf karena selama ini tidak mengenali Parky, sosok misterius yang selama ini dia nantikan. Tentu saja Parky yang bisa membaca gerak bibir segera menerjemahkan apa yang Hyong katakan menggunakan teropong snipernya. Akhirnya Parky luluh hatinya dan dia segera menyapa Hyong yang terlihat sedang diamankan pihak kepolisian karena mengganggu tugas mereka. Melihat Parky mau menemuinya, Hyong menjadi senang. Namun tiba-tiba Hyong punya firasat bahaya. Hatinya aktif, dia melihat dari sudut matanya ada bayangan sniper dari kejauhan. Benar saja itu adalah Number 2 yang ditugaskan oleh Bos Cho untuk membunuh Parky. Sebab Parky telah mengecewakan si bos untuk kedua kalinya. Sigap Hyong pun memeluk Parky yang lengah. Dia rela tertembus peluru sniper tepat di dadanya. Alhasil Hyong mengalami pendarahan hebat nih. Para polisi segera memburu pelaku yang telah ketahuan posisinya itu. Sedangkan Parky sigap membawa Hyong ke tempat yang aman dari bidikan musuh. Melihat Hyong sekarat membuat Parky menangis. Dalam sekaratnya itu Hyong pun mengatakan, "Maafkan aku ya, aku menyesal telah mencampakkanmu selama ini." Dan Hyong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Menyaksikan pujaan hatinya terbunuh di pelukannya membuat Parky murka. Dia segera pulang ke rumah perahunya untuk mengambil pistol dan amunisi. Setelah itu dia menuju markas dan menghabisi rekan pembunuh lain yang berjaga termasuk Number 2. Setelah berhasil menghabisi semua rekan pembunuh lain, kini tinggal menyisakan Bos Cho. Parky dan Bos Cho pun saling menodongkan pistol. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.